Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kelas 451A dan 451C. Hari ini saya akan menyampaikan materi dalam bentuk video. Jadi simak baik-baik karena materinya tidak akan terlalu banyak. Selebihnya kalian hanya akan mengerjakan tugas berdasarkan materi yang sudah saya sampaikan. Jadi simak baik-baik ya. Baik, untuk materi di pertemuan kedua ini, saya akan menyampaikan tentang jenis-jenis komunikasi. Nah, jenis komunikasi yang saya jelaskan pagi ini adalah jenis komunikasi satu arah dan juga komunikasi dua arah. Oke, kita masuk ke komunikasi satu arah. Komunikasi satu arah itu apa? Jadi, komunikasi satu arah itu adalah komunikasi atau proses penyampaian informasi atau pesan dari komunikator kepada komunikan. Ya, masih ingat komunikator? Komunikator itu adalah penyampai pesan. Komunikan adalah penerima pesan. Nah, dalam proses komunikasi satu arah, komunikator hanya menyampaikan pesan kepada komunikan. Ini artinya komunikan sama sekali tidak memberikan umpan balik, tidak memberikan feedback. Jadi hanya dia menerima pesan yang disampaikan oleh komunikatornya. Nah, tentu saja dalam proses komunikasi satu arah ini ada kelebihan dan juga kekurangannya. Kekurangannya apa? Kekurangannya dalam proses komunikasi satu arah, tadi saya sebutkan bahwa komunikan sama sekali tidak diberikan kesempatan untuk memberikan feedback dalam bentuk pertanyaan, opini, saran, atau bahkan kritik kepada komunikan karena dia hanya sebagai pendengar pasif saja atau pembaca pasif atau penonton pasif saja, jadi tidak memberikan feedback sama sekali. Nah, kemudian kelemahan lainnya karena komunikator hanya menyampaikan pesan kepada komunikan, artinya pada saat itu komunikasi tidak berjalan berkesinambungan. Artinya tidak ada saling memberi dan juga saling menerima, hanya memberikan informasi. Akhirnya komunikasi hanya berlangsung datar saja, itu tidak ada proses komunikasi di mana kedua belah pihak saling memberikan saran atau memberikan informasi selanjutnya. Nah, kemudian selain kelemahan yang dimiliki oleh komunikasi satu arah, tentu saja komunikasi satu arah juga memiliki kelebihan atau keuntungan. Nah, keuntungan komunikasi satu arah jika digunakan di sini komunikator bisa bebas menyampaikan pesan kepada komunikan tanpa harus diinterupsi oleh komunikannya ya. Jadi komunikator bisa bebas menyampaikan pesan apapun kepada komunikan. Kemudian pesan lebih cepat, lebih efisien dan juga lebih tepat karena di sini komunikator bisa langsung menyampaikan pesan tanpa tadi ada gangguan dari komunikannya, dan ini menyebabkan bisa mengefektifkan penggunaan waktu. Kenapa mengefektifkan penggunaan waktu? Karena kalau misalnya pesan itu disampaikan dirancang misalnya oleh si komunikator, saya hanya akan menyampaikan pesan dalam waktu 10 menit saja. Seperti yang saya lakukan saat ini adalah bentuk komunikasi satu arah ya. Saya menargetkan pesan hanya disampaikan dalam waktu 10 menit, maka dalam 10 menit itu bisa saya sampaikan pesan kepada kalian sebagai komunikan. Beda kalau misalnya komunikasinya dua arah. Dalam komunikasi dua arah mungkin saja ketika saya menyampaikan materi saat ini ada yang bertanya, ada yang menginterupsi atau memberikan pendapat atau saran, sehingga waktu yang sudah ditentukan akan menjadi molor. Nah, tapi kalau komunikasi satu arah biasanya pesan disampaikan lebih efektif karena waktu juga tidak membutuhkan terlalu lama, banyak waktu. Kemudian yang keempat, keuntungan dari komunikasi satu arah, komunikator bebas dari segala macam hambatan, terutama hambatan dari komunikannya. Ya, komunikan tidak akan diberikan kesempatan untuk bertanya karena mungkin tidak ada medianya atau karena peraturannya komunikan tidak boleh memberikan feedback atau umpan balik, sehingga komunikator ini bisa terjaga wibawanya dan juga bisa bebas mengekspresikan pesan apapun yang ingin disampaikan. Nah, itu komunikasi satu arah. Contohnya seperti apa komunikasi satu arah? Tadi saya menyebutkan komunikasi satu arah, contohnya adalah seperti yang saya lakukan saat ini. Saya hanya menyampaikan materi tanpa ada pertanyaan atau feedback dari kalian. Kemudian
Bisa juga contohnya kalian menonton televisi, mendengarkan radio, lalu bisa membaca koran atau membaca buku, itu bentuk komunikasi satu arah ya. Kalian baca buku, kalian tidak mungkin menginterupsi penulisnya. Kalian mendengarkan radio, kalian juga tidak mungkin menghentikan isi siaran dari si penyiarnya. Jadi kalian hanya mendengar, hanya membaca, hanya menonton tanpa ada feedback atau umpan balik saja. Itu ya komunikasi satu arah. Jadi hanya dari komunikator kepada komunikan. Selanjutnya adalah komunikasi dua arah. Jenis komunikasi yang kedua adalah komunikasi dua arah. Apa itu komunikasi dua arah? Komunikasi dua arah itu adalah proses penyampaian informasi di mana komunikator dan komunikan saling memberikan informasi atau pesan. Nah, di sini ada kata saling. Berarti kedua belah pihak bertukar pesan, bertukar informasi pada saat yang sama. Jadi dalam satu proses komunikasi ada pertukaran pesan dan informasi dari komunikator kepada komunikannya. Berbeda dengan komunikasi satu arah. Kalau komunikasi satu arah di sini komunikan cenderung pasif ya. Tapi kalau di komunikasi dua arah, kedua belah pihak itu aktif mendengarkan, kemudian menyampaikan juga informasi. Nah, kapan proses ini berhenti tergantung mereka ya. Oleh karena itu ada beberapa kelebihan dan kekurangan dari proses dari jenis komunikasi dua arah ini. Kita bahas tentang kelebihannya dulu ya. Nah, kelebihan dari proses komunikasi dua arah ini, pesan di mana di sini komunikator dan komunikan bisa mengupayakan hubungan yang lebih akrab ya, karena tadi ada proses saling berkesinambungan antara kedua belah pihak. Nah, karena ada proses berkesinambungan antara kedua belah pihak, keuntungan lainnya adalah kedua belah pihak bisa mengeluarkan pendapat secara bebas. Nah, kemudian yang ketiga adalah informasi menjadi lebih jelas, akurat, dan detail. Karena apa? Karena pesan ketika proses penyampaian informasi atau pesan ini disampaikan oleh komunikator, ketika komunikannya tidak mengerti, maka komunikan bisa menjelaskan lebih jelas, lebih akurat dan detail kepada komunikan, sehingga pesannya jadi menjadi lebih luas dan lebih banyak disampaikan kepada komunikannya. Kemudian adanya dialog antara komunikator dan juga komunikan. Nah, dialog ini disebabkan karena tadi kedua belah pihak diberikan kesempatan untuk saling berkomunikasi satu sama lain. Kemudian yang terakhir adalah dengan adanya komunikasi dua arah dapat menghindari kesalahpahaman di antara kedua belah pihak. Nah, apa saja kelemahan yang dimiliki oleh komunikasi dua arah? Tentu saja di dalam komunikasi dua arah ada kelemahannya juga ya, sekalipun tadi kita melihat banyak sekali keuntungan yang dirasakan oleh komunikator ataupun komunikannya. Kelemahan dari komunikasi dua arah ini adalah karena tadi kedua belah pihak diberikan kebebasan untuk berpendapat, maka terjadinya perbedaan pendapat itu akan muncul di tengah-tengah proses komunikasi. Akhirnya mungkin bisa saja terjadi konflik atau bahkan terjadinya kesalahpahaman pada saat proses komunikasi berlangsung. Kemudian informasi yang disampaikan juga menjadi lambat dan juga kurang efisien, karena tadi ya, kalau misalnya komunikasi satu arah, ketika komunikator sudah menetapkan waktu untuk menyampaikan pesannya 1 jam misalnya, 1 jam itu pasti akan tersampaikan. Tapi kalau komunikasi dua arah bisa saja menjadi 2 jam atau 3 jam. Karena apa? Karena kedua belah pihak itu saling berdiskusi, saling berdialog. Alhasil waktu yang dibutuhkan sangat lama. Kemudian dalam komunikasi dua arah ini memberikan kesempatan untuk kedua belah pihak untuk saling menyerang. Nah, ini yang berbahaya karena ketika perbedaan pendapat ada, maka kemungkinan untuk saling menyerang, beradu argumen. Menyerang di sini artinya menyerang dalam hal pendapat ya, beradu argumen, kemudian saling mengkritik, itu bisa saja terjadi. Dan tadi saya menyebutkan ini bisa menimbulkan konflik yang diakibatkan oleh kesalahpahaman. Contohnya seperti apa? Jenis komunikasi
komunikasi dua arah. Misalnya diskusi kita di kelas atau pada saat dosen menyampaikan materi lalu dosen memberikan kesempatan untuk berdiskusi atau bertanya atau menyampaikan argumen, itu bentuk komunikasi dua arah. Atau misalnya komunikasi dua arah dua orang yang saling melakukan kegiatan komunikasi telepon atau bercakap-cakap secara langsung. Nah, itu bentuk komunikasi dua arah ya. Nah, jadi itu dua jenis komunikasi yang saya sampaikan hari ini. Tugas yang kalian bisa kerjakan adalah silakan baca modul dari saya, terutama di halaman yang menjelaskan tentang pengertian komunikasi para ahli dan juga model komunikasi. Lalu tugasnya setelah kalian membaca, silakan pilih mana definisi komunikasi satu arah dan definisi komunikasi dua arah. Jadi pendapat para ahli mana yang menjelaskan tentang komunikasi satu arah, pendapat para ahli mana yang menjelaskan komunikasi dua arah ya. Kemudian tugas yang kedua adalah baca model komunikasi, kemudian mana model komunikasi yang menurut kalian model komunikasi satu arah, mana model komunikasi yang menurut kalian model komunikasi dua arah ya. Pisahkan dalam bentuk tabel. Oke, saya ulangi lagi supaya lebih jelas. Tugas kalian adalah yang pertama adalah baca semua pengertian atau definisi komunikasi dari para ahli. Lalu kalian pisahkan mana definisi yang menurut kalian adalah definisi yang merupakan komunikasi satu arah. Lalu pisahkan lagi mana definisi yang menurut kalian komunikasi dua arah. Ya, baca baik-baik. Kemudian tugas yang kedua adalah baca model komunikasi di modul, kemudian pisahkan mana model komunikasi yang menurut kalian model komunikasi satu arah, mana model komunikasi dua arah. Nah, untuk model komunikasi di modul belum ada gambar sama sekali, gambar modelnya. Jadi boleh kalian gambar model komunikasi tersebut, bisa kalian cari referensinya di internet ataupun di buku. Tuh ya. Paham tentang tugasnya ya. Jadi tugasnya adalah tadi baca modul, kemudian modul terutama di bab pengertian atau definisi komunikasi dari para ahli dan juga model komunikasi dari para ahli, lalu pisahkan mana komunikasi definisi dan model komunikasi satu arah, mana definisi dan model komunikasi dua arah. Oke, paham ya? Baik, kalau begitu selamat mengerjakan tugas. Tapi sebelum mengerjakan, tadi saya mengatakan baca dulu modulnya ya. Oke, kalau begitu sampai bertemu lagi di pertemuan ketiga ya. Insya Allah nanti kita akan melakukan jenis kegiatan perkuliahan dua arah, jadi kemungkinan tatap muka insya Allah. Baik, kalau begitu sampai bertemu lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.